Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Lismiati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama ada 7 keajaiban dunia versi lama dan yang terbaru, 10 kebun raya terindah di dunia, wisata alam yang paling indah di dunia, 10 pulau terindah di dunia, dan 7 negara yang menerapkan sistem Go Green. Yang pertama, kita akan membahas 7 keajaiban dunia versi lama atau kuno. Daftar 7 keajaiban dunia ini dicetuskan pertama kali oleh Herodotus, yang dianggap sebagai versi awal 7 keajaiban dunia. Daftar ini menjadi referensi dan disimpan di Museum Alexandria, Mesir. Karena keajaiban dunia ini sudah hancur dan tidak ada dokumentasi, maka gambar yang ditampilkan adalah ilustrasi yang dibuat oleh seniman untuk menggambarkan secara real bentuk dari bangunan tersebut. Yang pertama ada patung Colossus Rhodes. Merupakan patung dewa Yunani Helios yang terletak di Pulau Rhodes di negara Yunani. Patung ini dibangun pada tahun 280 sebelum Masehi oleh Charles Lyndon. Pembangunan patung ini tujuannya untuk merayakan kemenangan Rhodes terhadap penguasa Siprus. Tinggi patung ini mencapai 33 meter yang menjadikan patung ini sebagai patung tertinggi pada era kuno. Patung Colossus of Rhodes akhirnya hancur pada tahun 226 sebelum Masehi karena gempa bumi. Yang kedua yaitu piramida Giza di Mesir. Merupakan piramida yang terbesar di antara kumpulan piramida lainnya. Letaknya sekarang berada di El Giza, Mesir. Pembangunan piramida Giza ini dilakukan pada tahun 2560 sebelum Masehi dan menjadi salah satu bangunan tertua yang pernah dibuat oleh manusia. Tinggi piramida Giza ini adalah 146 meter dan termasuk bangunan tertinggi di era kuno. Di antara 7 keajaiban dunia kuno yang lain, hanya piramida Giza saja yang bertahan yang tersisa hingga saat ini. Yang ketiga yaitu Taman Gantung Babilonia di Irak. Digambarkan sebagai sebuah taman yang indah dan bersejarah dengan banyak jenis pohon dan tumbuhan yang terletak di lereng gunung. Bangunannya diperkirakan dibangun di kota kuno Babilonia yang sekarang dibangun oleh Raja Neo-Babylon bernama Nebukadnezar II untuk persembahan kepada istrinya, Ratu Amitis. Tidak ada dokumentasi dan deskripsi resmi mengenai Taman Gantung Babilonia dan tidak diketahui kapan dan apa sebabnya bangunan ini hancur. Yang keempat yaitu mercusuar di Mesir. Mercusuar ini merupakan sebuah mercusuar yang bersejarah di daerah Alexandria, Mesir. Tingginya mencapai 100 meter. Bangunan ini dibangun oleh kerajaan Ptolemaic pada tahun 280 sampai 247 sebelum Masehi. Dengan tinggi 100 meter, mercusuar Alexandria ini sempat bersejarah menjadi gedung tertinggi dunia saat itu. Mercusuar ini kemudian rusak parah akibat terkena 3 kali gempa bumi antara periode tahun 956 sampai 1323 dan kini sudah benar-benar hancur. Yang kelima yaitu makam Mausolus.
merupakan sebuah makam kuno bersejarah di Turki yang sekarang masuk wilayah Bodrum di negara Turki. Kuburan ini atau makam ini dibangun antara tahun 353 sampai 350 sebelum Masehi sebagai makam Artemisia II Caira. Yang patung Zeus yang terletak di Olimpia di Yunani. Tingginya diperkirakan mencapai 13 meter. Patung ini dibuat oleh pemahat Yunani bernama Phidias. Pembuatan patung Zeus ini dilakukan pada tahun 435 sebelum Masehi. Patung ini hancur pada sekitar abad ke-5 Masehi. Tidak ada dokumentasi yang resmi dan bentuk patung ini hanya diketahui melalui deskripsi pengamatan saja. Terakhir yaitu kuil Artemis di Turki, merupakan kuil Yunani kuno yang digunakan untuk sebagai penghormatan terakhir kepada Dewi Artemis. Nama lain dari kuil ini yaitu kuil Diana. Sejak pertama dibangun, kuil Artemis ini mengalami beberapa kali perbaikan dan renovasi karena ada sedikit kerusakan. Selanjutnya, 7 keajaiban dunia versi baru. Di antara 7 keajaiban dunia yang lama tadi, hanya piramida Giza yang masih bertahan. Sejak itu, banyak orang-orang dan lembaga-lembaga yang menyusun 7 daftar keajaiban dunia versi masing-masing. Pada tahun 2001, lembaga New Seven Wonders Foundation melakukan voting internasional untuk memilih bangunan yang layak menjadi 7 keajaiban dunia versi baru. Polling ini dilakukan di seluruh dunia, akhirnya melahirkan 7 keajaiban dunia versi baru yang diresmikan pada tahun 2007. Yang pertama ada Great Wall of China atau Tembok Cina. Merupakan salah satu 7 keajaiban dunia saat ini. Tembok Cina merupakan bangunan yang terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. Panjang tembok Cina ini mencapai 8.850 meter. Bangunan ini diawali pada zaman musim semi dan gugur di sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Yang kedua ada Taj Mahal di India. Merupakan monumen terkenal di India yang termasuk salah satu 7 keajaiban dunia. Bangunan ini menjadi simbol negara India dan menjadi objek wisata terkenal di India. Letaknya berada di daerah Agra, India. Tiap tahun Taj Mahal ini dikunjungi jutaan turis dari seluruh penjuru dunia. Yang ketiga yaitu Colosseum di Roma. Merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pertunjukan dan yang spektakuler seperti pertarungan antara binatang, pertarungan antara tahanan, serta pertarungan gladiator di zaman Romawi kuno. Colosseum ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1980. Keempat yaitu Machu Picchu di Peru. Machu Picchu ini dibangun pada tahun 1450. Namun situs ini ditinggalkan sekitar 100 tahun kemudian ketika bangsa Spanyol menaklukkan kerajaan Inca baru pada tahun 1911. Situs Machu Picchu ini kembali ditemukan oleh seorang arkeolog. Sejak itu Machu Picchu kembali menjadi objek wisata terkenal di Peru. Yang kelima yaitu Petra di Yordania. Petra merupakan situs bersejarah yang terletak di Ma'an, negara Yordania. Tempat ini terkenal dengan bangunan arsitektur yang dipahat pada bebatuan. Keenam yaitu Christ Redeemer yang merupakan patung Kristus penebus yang terletak di kota Rio de Janeiro, Brasil. Patung ini merupakan monumen simbol dari kota Rio de Janeiro di negara Brazil secara keseluruhan.
Yang ketujuh yaitu piramid Giza, salah satu 7 keajaiban dunia lama yang masih bertahan. Berikutnya kita akan membahas 10 pulau terindah di dunia. Yang pertama yaitu ada Pulau Maladewa. Pulau ini terletak di pinggiran Samudra Pasifik dan memiliki iklim tropis, membuat Kepulauan Maladewa ini menyajikan pemandangan yang apik bak taman surga. Yang kedua yaitu Pulau Bora Bora. Sekarang kita beralih ke negara Prancis. Pulau terindah di dunia yang selanjutnya yaitu Pulau Bora Bora. Pulau ini terletak di negara Polinesia, Prancis. Ini memang berbeda dengan pulau-pulau lainnya. Pasalnya, selain dikenal memiliki keindahan alam yang memukau, juga Pulau Bora Bora ini dikenal sebagai pulau yang subur karena memiliki telaga vulkanik yang sangat besar. Yang ketiga yaitu Pulau Palawan di Filipina. Mengagumkan dan indah mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan keindahan pulau ini. Pulau Palawan ini disebut sebagai heaven on the earth, yang memang menyajikan alam yang benar-benar memukau. Yang keempat yaitu Pulau Seychelles, merupakan salah satu pulau terindah di dunia yang terletak di timur Kenya. Pulau Seychelles ini memang dikenal memiliki keindahan yang alam yang mengesankan, di mana kepulauan ini memiliki 115 terumbu karang yang langka dan tidak hidup di kepulauan lain. Yang kelima yaitu Pulau Santorini. Jika Anda ingin menikmati keindahan alam pantai yang memiliki spot alam bawah air yang memukau, maka Santorini Island cocok untuk dijadikan referensi liburan bagi keluarga Anda. Yang keenam yaitu Pulau Cook. Ketika Anda berkunjung ke pulau ini, maka Anda akan disajikan dengan deretan pohon kelapa yang hijau yang berjejer rapi, pasir pantai yang putih berkilau bak mutiara, dan juga puncak gunung berapi. Yang ketujuh yaitu di negara kita sendiri, Indonesia, adalah Pulau Dewata, Bali. Mungkin tidak lengkap rasanya jika kita berbicara mengenai pulau terindah di dunia tanpa membahas Pulau Bali. Ya, Pulau Dewata yang terletak di Indonesia bagian timur ini memang sudah dikenal sebagai keindahannya di seluruh penjuru dunia. Bahkan Pulau Dewata ini sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai salah satu pulau terindah di dunia. Yang kedelapan yaitu Pulau Dalmatian. Jika Anda ingin menikmati pemandangan matahari tenggelam atau sunset, maka tidak ada salahnya jika Anda berkunjung ke Pulau Dalmatian ini. Yang kesembilan yaitu Pulau Fiji. Pulau yang satu ini mungkin sudah sangat tidak asing lagi di telinga kita. Ya, Fiji Island atau Kepulauan Fiji merupakan salah satu pulau terindah di dunia yang terletak di negara Australia. Yang terakhir yaitu Pulau Kauai, merupakan salah satu pulau terindah di dunia yang memiliki keindahan alam yang sangat mengesankan. Bahkan pulau ini disebut-sebut sebagai taman surga Firdaus yang menetes ke bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang wisata alam paling indah di dunia. Yang pertama yaitu Grand Canyon di Arizona, USA. 4 juta orang berkunjung setiap tahun ke tempat ini. Sebuah pemandangan alam yang megah seluas 446 mil atau hampir 1600 meter. Yang kedua yaitu teras Yunnan di Cina. Selama ratusan tahun, penduduk bagian selatan daerah ini menggali dan membentuk bukit menjadi semacam teras
buatan untuk menanam padi dan menjadikan pemandangannya yang indah, berwarna-warni. Tapi yang paling menarik tentang tempat ini adalah kekayaan budaya terbesar yang dimiliki oleh etnis minoritas di negara ini. Ketiga yaitu Cliff of Moher Airline Galway. Batu batuan ini memiliki panjang sekitar 8 km. Tempat ini dikunjungi oleh lebih dari 1 juta orang setiap tahun. Yang keempat yaitu Iguazu, Argentina. Tempat ini ditemukan dari penjajah Spanyol pada abad ke-16. Jangan lupa untuk mampir jika Anda berkunjung ke negara ini. Selain itu, tempat ini juga terdiri dari 275 air terjun dari aliran sungai Iguazu. Yang kelima yaitu Uluru di Australia. Untuk mengunjungi formasi batuan yang mencapai 348 meter ini perlu ada izin dari suku Anangu Aborigin yang merupakan penjaga tempat suci dan berfungsi sebagai pemandu wisata di sana. Jika Anda ingin menikmati pesona yang legendaris dan terlihat megah saat matahari terbenam karena warna mereka berubah menjadi merah. Itu Gunung Cook di Selandia Baru. Jika teman-teman ingin mendaki gunung yang tertinggi di negeri ini, maka Anda akan hidup 6 hari penuh petualangan. Yang terakhir yaitu Taman Nasional Banff di Kanada, salah satu taman yang paling banyak dikunjungi di dunia, yaitu lebih dari 5 juta jiwa setiap tahunnya. Yang tampaknya itu adalah kebanggaan dari Kanada, namun dikatakan bahwa hal itu juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Rangkaian pemandangan adalah sekitar 6.641 km persegi yang bervariasi mulai dari padang rumput yang luas, gletser, danau, dan hutan yang berdekatan dengan taman lainnya. Selanjutnya, 7 negara yang menerapkan sistem Go Green. Go Green ini adalah tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk menyelamatkan bumi dari segala kerusakan yang dibuat oleh manusia. Di mana caranya penyelamatan ini dilakukan dengan program yang lebih menitik beratkan pada penghijauan lingkungan. Yang pertama yaitu Reykjavik, Iceland atau Islandia, negara terhijau di dunia. Kota Reykjavik telah menyelamatkan keinginannya untuk menjadi tempat di Eropa terbersih dan telah mengambil langkah yang sangat mengesankan. Kota Reykjavik ini dijalankan hampir sepenuhnya dengan sistem Go Green. Yang kedua yaitu Malmö di Swedia. Beberapa lingkungan di Malmö, Swedia, kota terbesar di Swedia ini menganut sistem Go Green di setiap sudut kotanya. Yang ketiga yaitu Bahia de Caracas di Ekuador. Kota ini mengalami kerusakan parah dari bencana alam di tahun 90-an, dan setelah itu pemerintah daerah memutuskan untuk membuat kota yang berkelanjutan. Mereka mengembangkan sejumlah kegiatan untuk menjaga lingkungan dan mengendalikan erosi. Selanjutnya yaitu Vancouver di Kanada. British Columbia telah melakukan banyak dalam rangka untuk Go Green, bahkan hampir 90% energi tersebut berasal dari sumber teranyar seperti angin, pasang surut, matahari, dan lain-lain. Tetapi kota ini juga telah mengembangkan rencana untuk 100 tahun berkelanjutan agar terus hijau, meskipun kota ini sudah memiliki lebih dari 200 tanaman. Terus yang selanjutnya ada Curitiba, Brazil. Beberapa fakta bahwa hampir 70% dari orang di sana bergantung pada kendaraan umum yang sangat efisien. Di Curitiba adalah model yang luar biasa untuk kota metropolitan dengan konsep Go Green ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu Bogota di Kolombia. Kota yang secara luas dikenal
karena tingkat kejahatan yang tinggi menjadi hijau sejak pemerintah oleh wali kota berhasil merekonstruksi semua trotoar untuk pejalan kaki, menciptakan sistem bus transit, dan merevitalisasi lebih dari 1.200 ruang hijau kota. Wali kota juga mengangkat pajak BBM untuk mengurangi penggunaan kendaraan dan memulai Car Free Day. Selanjutnya yaitu London, England. Pemerintah kota London membuat rencana aksi perubahan iklim yang membuat kota itu menjadi kota terhijau di dunia, mengurangi emisi CO2 sebesar 60% dan menghasilkan hampir 25% dari energi lokal dalam 20 tahun mendatang. Maka pemerintah kota London memberikan insentif khusus ke warga jika mereka menerapkan konsep Go Green. Bentuk insentifnya cukup menggiurkan. Selanjutnya yaitu 10 kebun raya terindah di dunia. Yang pertama yaitu Montreal Botanical Garden di Kanada. Dianggap sebagai salah satu taman yang paling penting di dunia karena fasilitas dan koleksi yang dimiliki. Selain itu, taman ini juga memiliki 75 hektar taman tematik dan rumah kaca yang memanjakan mata karena kemegahannya. Yang kedua yaitu Jardim Botanico Rio de Janeiro. Kebun raya ini merupakan tempat spesies tropis langka di Amazon, termasuk 5.000 varietas tanaman menjadi koleksi keragaman botani di Brazil. Jika teman-teman ingin berkunjung ke hutan Tijuca di kaki gunung Corcovado, kita akan merasakan ketenangan di tengah kesibukan kota yang terluas di dunia. Selanjutnya yaitu Brooklyn Botanical Garden, berlokasi di 990 Washington Ave, Brooklyn, New York. Kebun ini memiliki lebih dari 12.000 spesies tanaman yang beberapa taman yang dibagi sesuai tema. Selain itu, kebun ini juga terdapat museum start bonsai, konservatorium cherry yang menjadi area edukasi bagi pengunjung. Selanjutnya yaitu Nong Tropical Botanical Garden yang terletak di Thailand. Tersebar di lahan seluas 600 hektar, taman ini memiliki tempat konservasi bagi banyak tumbuhan seperti koleksi tanaman sawit terbesar di dunia dan berbagai anggrek terbesar di Thailand. Selanjutnya yaitu Claude Monet Garden, dulunya milik pelukis populer Oscar de Claude Monet. Dia merancang kebunnya seperti lukisan dengan warna cerah. Di taman ini kamu bisa menikmati pemandangan sekitar serta keindahan bunga lili liar. Selanjutnya Kristen Bosch Garden Botanical National di Cape Town di Afrika Selatan yang dibangun pada tahun 1913, terkenal di dunia dengan berbagai tanaman hidup di masyarakat adat. Kemudian Longwood Garden merupakan kebun display hortikultura yang terbuka untuk umum sepanjang tahun. Pengunjung dapat menikmati taman eksotis dan hortikultura baik indoor maupun outdoor. Kemudian Singapore Botanic Garden itu situs warisan dunia pertama di negara itu oleh UNESCO. Selain sebagai tempat rekreasi favorit, lahan yang membentang luas tersebut juga menjadi pusat penelitian botani dan hortikultura terkemuka. Yang juga penting adalah The National Orchid Garden yang menawarkan tampilan anggrek terbesar di dunia dengan lebih 60.000 tanaman dan anggrek. Kemudian yaitu Royal Botanic Garden Kew di London, Inggris yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kew Gardens diatur sebagai sungai Thames yang memiliki bunga selama musim panas dan pohon-pohon berwarna cantik pada musim gugur, dan rumah kaca galeri di sepanjang tahun. Terakhir yaitu Alpine Botanical. Di taman ini kamu bisa mendapatkan energi instan saat menatap puncak yang tertutup salju dari ketinggian 7.000 kaki
dan dikelilingi oleh pemandangan bunga-bunga liar yang berwarna kuning, ungu, dan merah muda.